Nah dibalikin teh naon? Halaman sebalik, di halaman kosongan di data. Nanti dipoto sebelum dikumpulkan foto ya. Nanti buat diupload. Sampai mana? Baru tata cara memperoleh NPWP ya. Terus yang keempat apa kira-kira? Kewajiban, hak dan kewajiban ada nggak? Hak dan kewajiban. Kalau sudah punya NPWP kan berarti punya kewajiban, punya hak. Nah apa kewajibannya? Gitu ya. Tadi Bu Ima nggak masuk sama sekali. Yang Bu Ima nggak masuk sama sekali. Bu apa? Bu Ima tak? Enggak, cuma Ya? ngasih tugas. Ini tau gitu dari pagi tadi. Potong dulu. Sok. Sedangkan sekarang hak wajib. Ini kewajiban garis baru. Oke. Sudah semua belum? Oke, sok. Nanti kalau sudah kita perwakilan untuk satu presentasi di depan. Dibaca aja ya, dibaca aja, nggak usah bikin slide, dibaca aja di depan sini. Hasil diskusinya di depan saja. Sampai mana? Hak dan kewajiban, fungsi. Tata cara dibikin simpel aja apa ya? Ngisi form kan ada dua, ada online sama offline. Halaman online mah buka website pajak, ngisi formulir. Itu gitu. Gitu aja kalau pakai ayat gitu Pak, pasal memang itu berdasarkan pasal. Kalau harus hafal kan susah. Berdasarkan aturan saja gitu ya. Berdasarkan aturan ada dua cara. Satu online, satu offline. Kalau online berarti buka website apa, ngisi formulir, ngupload kan. Kalau manual mah kan ngelampirkan. Kalau online berarti ngupload. Nah kalau orang pribadi kan ngupload apa, KTP berarti kan. Kan syaratnya kan formulir sudah diisi ngisian formulir kayak gitu online. Kalau perusahaan apa yang diuploadnya, minimal surat izin usaha sama apa ya tanda kalau punya merek dan seterusnya. Itu lihat di aturan ya. Kalau offline bang ngisi formulir gitu kan, nanti dikirim ke pajak. Itu aja dua, ada online ada offline. Yang online bagaimana gitu ya. Sudah belum? Sudah? Kalau sok silakan sambil jalan aja. Kalau sudah nanti ke depan ya. Oke, ke depan. Satu orang aja deh, satu kelompok perwakilan. Jadi hasil kalian mencari informasi tentang NPWP dan detailnya itu silahkan sampaikan di depan. Apakah hasil teman-teman mencari itu sama dengan kalian? Ya, sesuai ya, benar adanya gitu ya. Nanti silakan. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan disampaikan ke kelompok yang ke depan ya. Nanti siapa aja lah teman nanti atau yang kelompok satu atau supaya gampang. Sudah? Oke, sudah belum? Sudah? Oke, silakan.
Kalau yang masih jalan lanjut aja nggak apa-apa ya. Kalau yang sudah nanti hari ini ya sesi ini setelah Anda setelah membaca artikel tentang memburu wajib pajak tanpa NPWP. Artinya sebetulnya dialah harus bayar pajak, tapi karena tidak punya NPWP ya kumaha bayarna gitu kan. Artinya ada pemerintah tuh punya potensi pendapatan yang belum diperoleh, makanya diburu gitu kan. Nah, itu setelah menemukan jawaban sementara ya sampaikan di dalam LKPD ya. Terus kenapa bisa terjadi itu ya? Nah, apa saja sih yang harus diperbuat oleh wajib pajak ya supaya dia punya NPWP. Apa itu NPWP? Kita kupas seterusnya. Oke, kelompok mana yang mau ke depan? Satu ya. Oke, silakan kelompok siapa? Teteh? Gita ya, kelompok Gita, silakan. Yang lainnya perhatikan hasil diskusi kelompok Gita. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Atau nambah apa yang kurang dari kelompok kita, silakan. Oke, silakan. Di sini aja, di sini. Anggotanya cuma 4, seorang ada nggak hadir? Oh iya. Oke, silakan. Perkenalkan dulu kelompok 1 anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan, nama saya Gita Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Satika. Perkenalkan, nama saya Adria. Perkenalkan, nama saya Ivan. Silakan. Berdasarkan pengamatan kelompok kami dari artikel tentang memburu wajib pajak tanpa nomor pokok wajib pajak, mengapa hal itu terjadi? Karena yang pertama, tingkat kesadaran akan penerimaan pajak rendah. Yang kedua, wajib pajak tidak tahu kalau dirinya terkena pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengetahui dirinya terkena pajak tapi tidak tahu cara bayar. Yang keempat, wajib pajak mengetahui dirinya kena pajak tapi tidak tahu membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, wajib pajak tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil temuan kami dalam mencari informasi menggunakan internet, maka kami fokus kepada wajib pajak tidak tahu cara memperoleh NPWP. Yang pertama, pemberian NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenali atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUHP. Fungsi NPWP adalah melakukan pengaruh menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, keperluan pelaporan kelas pemberitahuan ataupun CPD. Masa dan tanggal. Keempat, memenuhi kewajiban perdagangan. Kelima, mendapatkan pelayanan dan dokumen tertentu yang mengajukan cantoman NPWP dalam dokumen pendudukan. Cara memperoleh NPWP bisa dengan dua cara, yaitu cara online dan offline. Cara online yaitu dengan mengisi link pajak.id. Yang Sedangkan Melisa, cara offline yaitu dengan Melisa. mengisi formulir. Untuk formulirnya bisa Hah? meminta kantor pelayanan. Oh, Marcin. Pinisa. Si ini Oh, Melisa ada. ada. Melisa. Oh. Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu diantaranya Nanya ya. Nanya yang ini bukan Melisa teh. Melisa. Ini ya. Ini ya. Oh, tanya aja nggak apa-apa. sebagai PKP. 3. Mengisi SPT dengan benar. 4. Menyampaikan SPT. 5. Membayar atau menyetorkan pajak terutang. 6. Menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan hak wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di antaranya 1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.
Udah, sampai sana aja dulu, stop. Stop aja. Yang kelima, Udah wajib dulu. pajak berkebutuhan Buka apa? tetap yang validitas sesuai hal perkiraan statusnya sebagai Buka pertanyaan aja, silakan. Buka pertanyaan ke rekan-rekan. Kau silakan. Itu hasil kami. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. hasil presentasi kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Hasil presentasi kelompok 1. Silakan yang mau bertanya atau menambahkan apa yang kurang dari kelompok 1. Silakan, siapa? Melisa, silakan. Izin bertanya, apakah NPWP bisa daftar secara online? Oke, mangga dijawab kelompok 1. Apakah NPWP bisa daftar secara online? Silakan. NPWP bisa di website pajak.go.id. Caranya isi formulir ya. Nah, isi dan mengupload persyaratan. Jadi kalau pajak daftarnya secara online, berarti kita mengisi formulir secara online. Berarti syaratnya yang dikirimkan adalah nanti diupload. Nanti kalau syaratnya cuman kalau wajib pajaknya orang pribadi, saya sendiri misalnya, maka cukup KTP. Kalau perusahaan berarti ada dokumen tambahan, misalnya surat izin usaha. Oke, bagus Melisa. Silakan, siapa lagi yang tanya? Siapa ini? Siapa? Andini. Andini silakan. Jika wajib pajak tidak membayarkan pajak, apakah akan dikenakan sanksi? Oke, silakan. Jika wajib pajak tidak membayar pajak, jawabannya terkena sanksi. Yang pertama, sanksi pidana, penjara. Yang kedua, denda. Yang ketiga, kenaikan pajak 100%. Oke ya. Oke, terima kasih. Andini tadi bertanya, jika wajib pajak tidak bayar pajak ya, meskipun dia sudah harus kena pajak ya, apakah dia kena sanksi? Iya, ya, kena sanksi. Sanksinya apa? Di dalam perundang-undangan sanksinya ada 3. Yang pertama adalah sanksi pidana. Sanksi pidana itu berarti di penjara ya. Kalau di penjara berarti si orang tersebut, si wajib pajak tersebut melakukan kesalahan fatal. Misalnya apa? Misalnya penggelapan pajak, mengurangi pajak dengan sengaja, itu adalah pidana. Yang kedua tadi apa? Sanksi dan denda. Sanksi denda itu misalnya dendanya 100, pajaknya misalnya 100 juta. Dendanya 2%. Berarti 100 juta di 2% berapa? 2 juta ya? 2 juta ya? Ya, berarti dia harus bayar 102 juta. Itu denda. Kalau denda tidak sampai 100%, enggak. Nah, kalau yang 100% tadi yang ketiga yaitu kenaikan pajak. Jadi selain pidana, selain denda juga ada apa tadi? Kenaikan pajak. Itu ya. Jadi Andini ya. Jadi apa sanksinya? Pidana, denda dan kenaikan pajak. Kenaikan pajak itu kalau pajaknya 100 juta dinaikkan 100% jadi 200 juta, tergantung tingkat keberatan atau berat tidaknya kesalahannya. Bisa 100%, bisa 200%, kan? Tapi rata-rata 100%. Ya, geus mah kena sanksi biasanya ditambah dengan denda. Sanksinya kenaikan 100%, dendanya 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Jadi misalnya 100 juta dinaikkan 100%, maka sanksi kenaikannya jadi 100 juta. Berarti jadi 200 juta. Ditambah dengan denda per bulan 2%. Biasanya seperti itu. Perhitungan secara detail nanti kita bahas di bagian PPh ya. Dan denda. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Siapa? Silakan Najwa, tanya ke kelompok 1 apa? Apakah NPWP berlaku selamanya? Izin menjawab. Oke. Tidak berlaku selamanya. Penyebabnya yaitu 1. Wajib pajak meninggal dunia. 2. Wajib pajak bangkrut usahanya. 3. Berdasarkan aturan dinyatakan wajib pajak sudah tidak mampu membayar pajak. Oke ya. Benar ya apa yang Ipan sampaikan. Terima kasih Ipan. Jadi wajib pajak itu NPWP itu tidak selamanya nempel di dalam diri kita. Kayak kalian punya kartu OS. Kapan kartu OSIS tidak berlaku? Kalau keluar jadi SMK 2 itu sudah. Nah, NPWP juga sama. NPWP itu bentuknya kartu NPWP. Itu bisa hilang kepemilikannya.
atau istilahnya dicabut, penghapusan atau pencabutan. Tadi apa Irfan, kenapa kalau dicabutnya? Satu adalah meninggal. Kalau wajib pajaknya adalah orang, kalau dia meninggal dunia berarti NPWP-nya dicabut. Kan nggak mungkin orang mati bayar pajak, gitu ya, nggak mungkin. Ya, ditagih kok malaikat gelieur. Berikutnya apa? Wajib pajak. Yang kedua, nah ini untuk wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan, kalau usahanya bangkrut, maka dia harus mengajukan permohonan pencabutan NPW. Orang mah bangkrut cicing bae ulah gitu. Tapi perusahaan saya bangkrut, cepat lapor ke pajak bahwa perusahaan saya bangkrut. Nyebutkan bangkrut cek saha, bukan oleh kita, tapi ada biasanya pengadilan yang menyatakan bahwa si A itu bangkrut berdasarkan hasil investigasi dan lain-lain. Perusahaan anu dinyatakan pilot. Nah, surat pilot dari pengadilan atau dari pejabat terkait itu dibawa ke pajak. Saya tahun ini tidak bisa bayar pajak. Tolong NPWP saya cabut. Ini dasarnya karena saya dinyatakan pilot. Jadi tidak bisa serta-merta Ivan mengaku dirinya bangkrut. Disebut bangkrut itu bukan cek diri sendiri, tapi berdasarkan pemeriksaan orang biasanya pengadilan kalau perusahaan. Biasanya seperti itu, ya. Atau sekarang nggak tahu bagian dari mana ya. Mungkin dari perdagangan atau dari mana. Nah, yang ketiga berdasarkan aturan tertentu dinyatakan. Ya, kalau yang ketiga kenapa bisa hapus? Ada aturan tertentu yang menyatakan hapusnya wajib NPWP. Jadi secara garis besar ada 3. Secara detail nanti di undang perpajakan. Oke, ada yang mau menambahkan? Cukup? Terima kasih ya. Jadi surplus untuk kelompok 1. Silakan ke tempat masing-masing. Hari ini ya untuk pembelajaran silakan ke tempatnya masing-masing. Oke ya. Jadi itu hasil temuan kalian di LKPD ya. Nah, mari saya sampaikan kembali ulas kembali hasil temuan Ipan ya dan teman-temannya di kelompok 1. Jadi yang kenapa pemerintah memburu wajib pajak yang tanpa NPWP? Karena wajib pajak itu potensi pendapatan. Orang boga piutang, orang boga tagihan, dicicingkeun wae kan teu mangkaning tagihanna 1 triliun, lumayan kan. Nah, berarti pemerintah tuh mengejar NPWP. Dengan NPWP pasti harus bayar pajak karena salah satu kewajiban memiliki NPWP adalah bayar pajak, melaporkan dan setor sendiri ya, itu untuk PPH. Nah, apa itu NPWP? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Fisiknya adalah kartu NPWP berupa KTP, segede ATM ya. Nah, tahun sekarang per April NPWP-nya diganti jadi nomor KTP. Nanti mah KTP berlaku sebagai NPWP. Jadi dulu mah ya kartu NPWP, sekarang mah KTP. KTP itu berfungsi sebagai NPWP. Jadi nomor KTP sama dengan nomor NPWP. Jadi kalau kalian nanti pas masuk ke 17 tahun sudah punya KTP, ketika kita memohonkan permohonan NPWP, itu nomornya menggunakan KTP. Kan nanti kalian kayak di Malaysia satu kartu untuk semua. Di kita kan belum, BPJS beda deui gitu kan. Kamangin ATM beda deui. Kalau di Malaysia itu satu kartu untuk semua. Hilang kartu 400.000 nggak gantinya tahun kemarin. Karena saya punya kakak di Malaysia kerja ya. Kalau punya ID hilang itu nggak gantinya kira-kira. Makanya dijaga baik-baik. Di kita mah KTP leungit, isukan ngayeun jadi deui gitu kan. Nah, itu yang di urang mah aneh lah gitu. Itu ya. Nah, yang berikutnya apakah NPWP bisa hapus? Ya bisa ya. Karena orangnya meninggal, perusahaannya bangkrut atau ada aturan pemerintah yang membuat dinyatakan dia tidak boleh membayar membayar pajak tuh ya. Nah, penghapusan. Berikutnya bagaimana cara membuat NPWP? Nah, itu ya, bagaimana cara membuat NPWP. Nah, tadi berdasarkan temuan Ivan dan kelompoknya membuat NPWP itu ada dua. Yang pertama adalah online. Kalau online berarti muka website, muka internet. Nah, nu dibuka website pajak Go ID. Nanti cari di sana permohonan NPWP. Dibuka eusian linkna, itu ya. Nah, tentunya ada persyaratan. Kalau orang pribadi cukup
KTP. Kalau perusahaan nanti disebutkan harus upload ini, harus upload ini. Biasanya surat izin usaha, kalau dagang, kalau merek dagang punya merek, tanda merek dan seterusnya, ya, ikuti. Nah, cara yang kedua adalah offline. Berarti kalau offline kita menulis mengisi formulir. Di mana formulirnya? Di kantor pajak. Disebut kantor pelayanan pajak. Di mana di Kuningan kantor pajak? Ada yang tahu? Coba di mana? Oke, gara pakai prakerin nih ke di itu. Ayo di itu gara. Di mana? Kantor pelayanan pajak Pratama. Di mana? Gitu. Mainnya teh tara ke kantor ke dinya. Di depan SMA 2. Oh. Yang lewat ke dinya tapi terlalu akliat. Oh. Jadi apal nanti ayam apal nanti ayam penyet. Oh, ayam penyetnya kemana? Oh, dibongkar gitu. Itu kan. Itulah kantor pelayanan pajak Prata. Nah, di sana kalian nanti membuat NPWP. Kalau online ya di rumah saja gitu. Kalau online di rumah saja gitu. Jadi hari ini kita belajar apa itu NPWP, fungsinya apa? Fungsinya sebagai dalam administrasi perpajakan. Jadi mau naik bayar pajak teh, bayar pajak. Pak, nomor NPWP nah itu teh Oh, can gaduh atau can gaduh mengadamel heula gitu kan. Jadi kalau kita ditanya kan selalu tanya identitas, siapa namanya gitu kan. Kalau kita tanya berapa nomor NPWP-nya? Nah, itu berarti adalah identitas untuk administrasi perpajak. Nah, yang disebut administrasi perpajakan tidak hanya membayar, tetapi melaporkan, ya, terus keberatan. Gening saya bayar pajaknya sekian, kurunnya sekian, datang ke kantor pajak, saya naik banding, pajak saya kegedean. Ditanya yang pertama apa? Mana NPWP-nya? Ini, yang baru dicari, ditelusuri gitu ya. Identitas untuk administrasi perpajak. Nah, disebut administrasi perpajakan itu luas dari mulai membayar, menyetor, komplain, restitusi, banding dan lain-lain. Itu administrasi perpajakan. Oke. Bisa ya?